Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, pada tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Joharudin SSY Minbus yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ide dan juga peluang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agung Mediana sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian ada rekan saya Artian Saputri sebagai pemateri dan juga Arya Fadil Arifin sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fadil Arifin. Terima kasih kepada Saudara Agung selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbicara di sini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian ide kewirausahaan. Lanjut saja, yaitu makna ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI adalah suatu rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, dan cita-cita. Kewirausahaan menurut Thomas W. Gimner, kewirausahaan merupakan perencanaan kreativitas dan inovasi, memecahkan masalah, dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Dan disimpulkan di sini, ide dalam konteks kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Baik, jadi di sini ide merupakan suatu konteks yang sangat penting jika kita ingin berwirausaha atau dalam kewirausahaan. Karena jika tidak ada ide, kita tidak dapat berwirausaha. Jadi ide merupakan faktor utama yang paling penting selain modal ya dalam ingin berwirausaha. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada ketertarikan ide dan peluang kewirausahaan. Di sini dijelaskan dulu ya. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai tersendiri. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Dalam buku Business Driven menurut Surya pada tahun 2003. Nah, baik. Jadi di sini dijelaskan bahwa inovasi merupakan instrumen penting. Ya, instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber. Nah, jadi sebenarnya ide adalah inti pokok atau inti pikiran dalam materi ini. Sebab jika kita mempunyai ide, pasti kita juga akan memunculkan atau kita akan menghasilkan inovasi-inovasi terbaru atau inovasi yang menarik agar masyarakat itu tertarik kepada produk dan jasa kita gitu. Nah, ketika masyarakat itu tertarik terhadap produk dan jasa kita, maka di sana akan muncul peluang. Jika masyarakat tertarik, di sana akan muncul peluang dan kita akan menggapai kesuksesan di sana.
Dan jika misalkan kita mempunyai inovasi yang baru, kita mempunyai ide inovasi yang inovatif, yang baru, tetapi masyarakat tuh belum tahu apa yang kita buat itu, ya kita lanjutkan saja, karena di sana juga pasti ada peluang. Tetapi karena itu suatu hal yang baru dan masyarakat belum mengenalnya, jadi itu akan memperlambat masyarakat tuh untuk mengetahui ide-ide kita. Maka dari itu kita harus rajin dalam melakukan iklan-iklan agar masyarakat tuh tertarik terhadap ide atau inovasi kita dalam produk dan jasa yang kita sanggakan. Seperti itu. Nah, di sini yang ketiga ada muncul pertanyaan, dari mana peluang berasal? Nah, pertanyaan dari mana peluang berasal mungkin tampak abstrak, akademis, dan sama bergunanya dengan selembar kertas kosong. Tapi itu dapat membantu menjelaskan cara mereka yang tertarik untuk memulai bisnis berpikir tentang peluang, mungkin bahkan tidak secara sadar, dan menawarkan wawasan tentang apa yang mereka lakukan saat akan mengejar usaha. Nah, di sini munculkan pertanyaan, dari mana peluang berasal? Nah, tadi dijelaskan, peluang itu muncul ketika ada tantangan. Nah, pada saat ada tantangan, kita sebagai wirausaha atau sebagai entrepreneur, kita jangan takut, kita jangan menyerah. Jika kita menyerah, kita akan hilang. Kita akan menghilangkan peluang tersebut. Tapi jika kita terus berusaha untuk menggapai suatu kesuksesan tersebut, nah di sana ada peluangnya. Mungkin ada beberapa orang yang dalam memikirkan suatu ide atau inovasi itu tidak ada tantangan sama sekali. Nah, mungkin itu karena faktor keberuntungan juga ya. Jadi di sini kita dituntut untuk, jika kita ingin menjadi wirausaha atau entrepreneur, kita dituntut untuk berpikir yang luas gitu. Kita harus mempunyai ide inovatif, ide dan inovasi-inovasi yang sangat menarik agar masyarakat itu tertarik kepada kita, tertarik kepada produk-produk dan jasa yang kita sanggakan gitu. Kita sangat dituntut jika kita ingin menjadi entrepreneur dan wirausaha yang sukses. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah penciptaan dan penemuan peluang. Timbul beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Apakah peluang itu diciptakan ataukah peluang itu ditemukan? Sebagian orang beranggapan bahwa peluang itu diciptakan, namun sebagian yang lainnya mengatakan bahwa peluang itu ditemukan. Tidak ada jawaban yang salah maupun benar dari kedua pernyataan tersebut, karena itu kembali lagi kepada individu itu masing-masing. Apakah mereka ingin menciptakan suatu peluang, ataukah mereka akan menunggu momentum atau peluang itu menghampirinya. Mengenai penciptaan peluang atau peluang diciptakan, ada beberapa ahli yang beranggapan bahwa peluang itu diciptakan. Peluang itu berasal dari ide atau gagasan manusia yang sebelumnya berpikir apa yang dapat kita cari atau kita ciptakan dari suatu keadaan. Misalnya seperti sekarang saat ini, dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit dalam hal apapun, kita dituntut atau orang tersebut dituntut untuk kreatif dan juga inovatif, sehingga mereka menciptakan peluang itu sendiri. Dan yang kemudian penemuan peluang. Penemuan peluang di sini adalah dalam konteks bahwa
peluang tersebut datang atau menghampiri kepada seseorang yang menunggu peluang tersebut. Untuk lebih jelasnya, seperti seseorang yang menemukan peluang atau menunggu peluang tersebut adalah mereka mendapatkan suatu momentum atau suatu peluang yang mereka harapkan. Jadi peluang tersebut datang dengan sendirinya, kemudian saat keadaan tersebut mereka mengeksekusi peluang tersebut atau kesempatan tersebut dengan cara yang tepat sehingga mereka dapat berjalan atau dapat berhasil. Saya kira hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Saya akan sedikit menjelaskan 3 materi akhir dari kelompok kami. Yang pertama, framing central effect. Yang kedua, membuat peluang Anda sendiri. Dan yang ketiga, terserah Anda. Framing central effect. Keberhasilan atau kegagalan tidak dapat dilihat dari seberapa akurat visi atau seberapa baik strategi yang dibuat untuk menjalankannya. Keberhasilan didefinisikan sebagai individual dan bisa berubah sebagaimana proses berkembangnya. Contoh, pilot di pesawat. Kita gambarkan pengusaha sebagai pilot yang duduk di kursi kontrol. Pilot pasti sudah membuat strategi untuk menjalankan pesawat dengan baik. Namun, sewaktu-waktu ada peristiwa yang menghambat penerbangan tersebut. Nah, di waktu itu, sang pilot yang mana sebagai pusat kontrol harus segera membuat strategi yang baru atau mencari jalan lain agar peristiwa yang menghambat tersebut dapat dilewati, membuat peluang Anda sendiri. Dalam sejarah visual, kita sering melihat pahlawan, penjelajah, maupun visioner memiliki kualitas manusia super. Dan dalam bab ini, mari kita pisahkan sesuatu hal-hal mitos seperti itu. Pengusaha yang tidak memiliki wawasan yang tidak lebih baik atau tidak lebih pintar dari orang lain biasanya berada di tempat mengeksploitasi peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Mereka membuat peluangnya sendiri. Berbeda dengan pengusaha tradisional atau pengusaha yang turun-temurun, mereka biasa disebut sebagai penemu, tidak membuat peluang. Dan yang ketiga, terserah Anda. Anda tidak perlu duduk dan menunggu kesempatan unik dari langit. Seringkali pilot di pesawat tidak sengaja menciptakan peta jalan. Namun ya terserah Anda. Anda ingin menunggu peluang itu tiba menghampiri, atau Anda ingin membuat peluang di peta yang kosong itu. Baiklah, mungkin hanya seperti itu saja materi yang dapat kami paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan untuk mereply dari video ini dengan cara berkomentar di bawah. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.